narasumber pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber kedua. Baru setelah ini kita buka sesi tanya jawab bersama. Baik, memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Winanti, Eskom MM Mkom selaku Ketua STIMIK Insan Pembangunan. Kepada Ibu Winanti, dipersilahkan. Mohon maaf Bu, masih di mute. Oke, baik. Terima kasih Bu Baby, waktunya ya. Walaupun posisi masih di rumah Pak Karnawi, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Tidak lupa yang saya hormati ini Pak Karnawi sebagai Ketua LPPM ya. Ini awal kita untuk mensosialisasikan penyusunan proposal ya Pak ya. Mudah-mudahan dosen-dosen kita tidak hanya 5 orang nantinya, tapi bisa bertambah lagi di tahun 2021. Dan tidak lupa yang saya hormati Pak Imam Fauzi, yang sangat luar biasa, Pak Budi Haryanto, yang selalu energik, ya. Dan terima kasih Bu Baby sudah memoderatori acara ini. Memang awal dari kegiatan ini kita coba kemarin sudah disampaikan baik oleh Pak Marihot, kemudian Pak Karnawi dan Ketua serta saya sendiri kemarin bahwa dosen diharapkan yang tidak hanya sharing knowledge kepada mahasiswa, tetapi juga harus mampu menularkan ilmu-ilmunya kepada dosen yang lain. Nah, kemarin sudah disampaikan juga bahwa harapannya adalah menjadi dosen penggerak yang bisa menggerakkan tidak hanya mahasiswa, tetapi semua lingkungan sekitar kita semua tergerak karena adanya kita. Ya. Kemudian hibah ini sebenarnya nanti harus sudah mulai di mapping ini Pak Karnawi dan teman-teman semua ya, karena kemungkinan besar di bulan-bulan Oktober itu sudah ada lagi pengajuan proposal ya, sehingga mau tidak mau kita harus mencoba lagi Bapak Ibu ya, mencoba lagi. Yang saya tekankan memang kalau untuk penelitian ya sudah diawali beberapa kali Pak Imam setiap tahun, hampir tiap tahun memperoleh hibah. Nah, tinggal kita yang pengabdian masyarakat Bapak Ibu ya. Untuk pengabdian masyarakat memang sampai saat ini belum ada yang lolos gitu ya. Harapan kami nanti di tahun depan hibah penelitian dan hibah pengabdian masyarakat dua-duanya kita bisa mengikuti. Karena apa? Memang tugas dosen tidak hanya mengajar, harus juga melakukan tridharma ya. Salah satunya adalah penelitian, pengabdian. Nah, kalau pengabdian dan penelitian bisa dimasukkan ke dalam hibah-hibah nanti kan juga lebih menarik. Terus kemudian di website LPPM ya, LPPM stimik.ac.id itu kalau kita melihat websitenya Stimik kemudian klik di LPPM itu ada panduan ya, sudah diupload panduan menyusun hibah ini berdasarkan skema, mau skema dengan dana berapa, mau yang berapa tahun, kemudian outputnya, indikator kinerjanya nanti seperti apa. Nah itu sudah ada sebenarnya di website LPPM itu sudah ada. Saya lihat tadi sempat saya lihat ya sudah lengkap.
Monggo silahkan nanti bisa di Bapak Ibu download. Nah, kemudian yang terakhir, saya tidak panjang lebar, Bu Baby, dengan adanya sharing session dalam bentuk webinar ini, saya harapkan nanti tidak hanya Pak Imam, Pak Budi, Pak Nuri, dan teman-teman yang lainnya, tapi yang 25 orang yang hadir di sini, mencoba untuk memasukkan proposal, menyusun proposal ya setelah ini, karena sudah di training oleh ahlinya yang sudah terbukti memperoleh hibah ya. Sudah mulai action nanti setelah ini menyusun sehingga nanti Oktober kita sudah ada proposal masing-masing satu. Ya, Bapak Ibu ya, harapan kami seperti itu sehingga dosen-dosen insan pembangunan menjadi sangat produktif Pak, karena penelitiannya, hibah-hibahnya banyak ya. Oke, itu saja Bu Baby. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan, Bu Baby, monggo. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua LPPM, Bapak Dr. Andes Karnawi Kamar MM, kepada Bapak Karnawi, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kandidat Dr. Winanti Eskom Mkom MM. Yang saya hormati Bapak Marhendro Purno SE MSI Kandidat Doktor. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen STIE dan STEMIK Insan Pembangunan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan yang luar biasa ya. Terima kasih kepada Bu Baby yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit ya, setidak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada rekan-rekan dosen, ya, ada 5 orang dosen yang sudah berhasil mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dari pemerintah. Ini luar biasa, ya. Dan harapannya tentunya ini adalah merupakan suatu budaya atau tradisi yang terus ke depannya setiap tahun ya, setiap periode kampus kita, baik yang STIE maupun yang STEMIK, mendapatkan hibah penelitian. Baik, rekan-rekan dosen, mungkin sebelum saya sedikit menyampaikan hal yang berkaitan dengan penelitian ini, tentu saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita kalau disebut sebagai dosen ya, atau ingin disebut sebagai dosen, tentu kita harus bisa mengimplementasikan daripada Undang-Undang nomor 14 ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sana kita bisa membaca apa sih dosen itu ya. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Ya, jadi tentunya kalau kita ingin disebut sebagai seorang dosen atau kita ya profesi kita sebagai seorang dosen, tentu kita harus mengembangkan ya tugas-tugas terutama yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi tadi. Jadi mohon maaf, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa saya malu saya disebut sebagai seorang dosen kalau saya hanya mengajar saja. Ya, padahal kalau hanya mengajar, guru TK, ya, guru SD, SMP, SMA itu juga mengajar. Ya, makanya kalau kita ingin disebut dosen, selain kita mengajar, kita mendidik, kita juga mesti harus melakukan penelitian dan juga
melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Ya, untuk itu saya harapkan tentunya mulai dari sekarang ya semua ya baik yang di kampus pusat di sini maupun yang di cabang harus melakukan tridharma perguruan. Nah tentunya untuk bisa melakukan suatu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, tentunya kita harus didasari dulu dengan kita memiliki yang namanya nomor induk dosen nasional atau NIDN. Ya. Atau kalau yang kebetulan kita sebagai seorang PNS, TNI atau Polri, kemudian ingin juga mengabdikan ilmunya pada perguruan tinggi, ini kita juga harus memiliki yang namanya NIDK atau nomor induk dosen khusus. Ya. Nah, oleh sebab itu saya harapkan kepada rekan-rekan yang kebetulan belum memiliki NIDN, kalau ada ya yang hadir pada hari ini yang belum memiliki NIDN, segera saja untuk mengurus NIDN-nya atau NIDK-nya, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban dasar yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Nah, setelah kita memiliki NIDN, tentu baru nanti kita memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang dosen. Ya, tentunya banyak hak dan kewajiban ya yang harus tentunya dimiliki oleh seorang dosen. Nah, tentunya kalau untuk hak-haknya banyak ya. Nah, saya akan sedikit mengupas mengenai kewajibannya dulu. Apa saja sih kewajiban dosen? Kewajiban yang dosen itu yang pertama itu adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Jadi itu pengembangan daripada tridharma perguruan tinggi itu wajib hukumnya. Ya, kemudian yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Itu yang kedua. Jadi kalau kita melakukan proses pembelajaran, tidak bisa kita ngasih nilai mahasiswa itu hanya berdasarkan kepantasan. Ya, karena kebetulan cantik dikasih nilai A, karena kurang cantik kita kasih nilai B misalnya ya. Atau suka bawa permen, dikasih nilai A. Kalau yang tidak pernah bawa permen dikasih nilai misalnya C, itu tidak seperti itu. Ya, jadi dasarnya bukan karena like and dislike. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Itu yang ketiga ya. Yang keempatnya bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Ini penting sekali kita sebagai seorang dosen ya dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya ini harus memiliki kewajiban yang tentunya harus kita junjung. Nah, dari kewajiban-kewajiban itu ya tentunya berkaitan dengan tugas saya di LPPM, tentunya saya berharap kepada teman-teman dosen khususnya yang sudah memiliki NIDN ya untuk selain melakukan pendidikan dan pengajaran juga melakukan penelitian dan juga pengabdian terhadap masyarakat. Ini ada wadahnya ya. Nah, kemudian juga selain daripada pendidikan dan pengajaran, tentu ini kewenangannya nanti daripada bukan satu bidang akademik ya. Nah, yang berkaitan dengan LPPM tentu tadi adalah penelitian. Nah, kita memiliki wadah. Ya, wadah kita di kampus kita ada 3 jurnal ya. 3 jurnal yang sebetulnya teman-teman dosen sudah banyak ya yang sudah berkontribusi. Kita ada JOIS IP. Kemudian ada juga Ipsikom. Kemudian ada juga Judisma. Nah, kebetulan yang mau terbit untuk bulan September ini JOIS IP alhamdulillah sudah ada 11 hasil penelitian ya yang sudah masuk ke kami. Hanya saja harapan kami ke depan tentunya teman-teman dosen yang ingin mengirimkan ya tulisannya ya atau hasil penelitian ke jurnal kampus ini mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada ya di dalam aturan. Jadi jangan mohon maaf ya masih ada 120 halaman kemudian dikirimkan ke kami. Kalau bisa tentu sudah
dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan atau aturan penulisan jurnal. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan penelitian, tadi Bu Win sudah menyampaikan, ya, ada beberapa jenis penelitian yang tentunya bisa diajukan ke pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini ada beberapa hibah, ya. Nah, tentunya selain daripada hibah dosen pemula, ada banyak hibah, di antaranya ada hibah penelitian dasar. Kemudian ada hibah penelitian terapan, ya. Ada hibah penelitian pengembangan, ada hibah penelitian dosen pemula, ini yang beberapa ahli, ya, dosen-dosen kita sudah pernah mendapatkan. Kemudian ada juga yang kelima, hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi misalnya dosen kita bekerja sama dengan dosen lain melakukan penelitian, ya, penelitian kolaborasi. Ya. Ini namanya penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Kemudian penelitian pasca sarjana untuk dosen-dosen yang sedang mengambil program S3, ini juga ada wadahnya untuk mendapatkan hibah, namanya hibah penelitian kerjasama. Nah, selain daripada itu ada hibah pengabdian terhadap masyarakat. Nah, ini memang kebetulan untuk kampus kita belum, tapi mudah-mudahan ya ke depan berkaitan dengan hibah pengabdian masyarakat ini, kampus kita nanti bisa mendapatkan. Banyak kok sebetulnya yang bisa digali, ya. Sebagai contoh, misalnya berkaitan dengan PKM, ya, misalnya penelitian dan pendampingan industri produk deterjen, ya, kelompok PKK di desa Sukatani misal, itu bisa diajukan. Atau misalnya penguatan produksi dan manajemen mutu usaha keripik rumahan, ya, di desa Telaga Sari misalnya, itu bisa diajukan. Atau misalnya kelompok usaha daur ulang plastik, ya, menjadi produk-produk unggulan, ya, di daerah mana misalnya, apakah di daerah Kadijaya atau misalnya di daerah Cikupa, itu bisa diajukan untuk mendapatkan hibah pengabdian masyarakat. Jadi saya kira mungkin itu ke depannya kami berharap teman-teman dosen untuk pertama aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, ya, yang dikoordinir oleh kampus. Kemudian yang kedua juga aktif untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan hibah-hibah dari pemerintah. Karena banyak nih, ya, kaitannya dengan hibah penelitian dan juga hibah pengabdian masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini nanti baik Pak Imam dan Pak Budi nanti akan menyampaikan trik-trik, ya, trik-trik bagaimana kita untuk mendapatkan hibah penelitian. Nah, ini luar biasa. Kebetulan untuk Pak Imam sudah 2 kali ini, ya, kemudian Pak Budi, ya, ini juga luar biasa, ya, nanti akan menyampaikan trik-triknya, ya, sehingga kami berharap ke depan bukan hanya 5 dosen, tetapi kita berharap nanti dari 5 ini menjadi 10 atau menjadi 15 atau syukur-syukur 100% dosen-dosen insan pembangunan itu nanti bisa mendapatkan hibah dari pemerintah. Baik, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Pak Budi dan Pak Imam yang sudah bersedia untuk menyampaikan trik-trik dan kiat-kiatnya, ya, berbagi pengalaman, ya, sharing pengetahuan, ini luar biasa, ya. Dan kami harapkan juga teman-teman yang lain, ya, setelah mengikuti kegiatan ini kalau bisa juga sudah mulai menulis, sudah bisa melakukan suatu penelitian, ya, untuk bisa memperoleh hibah. Kebetulan Pak Imam, Pak Budi, dan teman-teman yang lain yang 5 orang kemarin mendapatkan hibah, saya kira siap untuk membantu teman-teman yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karnawi. Selanjutnya memasuki ke acara inti. Narasumber pertama dengan yang terhormat Bapak Imam Fauzi Muldani Rahmat MKom. Beliau sudah 2 kali berturut-turut mendapatkan hibah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakak. Dengan penelitian pertama tahun proposal 2019, pelaksanaannya di tahun 2020 dengan judul Pengembangan Game Edukasi Berbahasa Isyarat Berbasis Android dengan studi kasus SLBN Kota Banjar. Dan outputnya pada penelitian pertama adalah publish jurnal Sinta 2.
Selanjutnya, penelitian kedua, tahun proposal 2020 dengan tahun penelitian atau pelaksanaan di tahun 2021 dengan judul Pengembangan Game Edukasi Berbasis Isyarat tentang pengelolaan sampah berbasis Android. Kepada Bapak Imam Fauzi, dipersilahkan, Pak. Mohon maaf, Pak, suaranya belum terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Akademik Insan Pembangunan, Bu Winanti, Eskom Mkom, yang terhormat Ketua LPPM, Dr. Andes Karmawi Kamar, SEMM, yang terhormat rekan-rekan dosen, ya. Baik Bapak Ibu, pada webinar ini saya akan berbagi pengalaman terkait penyusunan proposal hibah penelitian. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika pengusulan di tahun kemarin. Ya. Jadi penelitian yang saya ambil itu di skema PDF. Nah, semoga apa yang nanti saya sampaikan ya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengusulkan ya baik itu di skema PDF maupun di atasnya. Jadi nanti yang saya sampaikan adalah pengalaman tips triknya. Jadi seperti apa sih tips triknya? Baik, langsung saja ke ini belum bisa di share screen ya? Udah bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum menyusun proposal hibah, nah, kita harus pahami dulu skema yang dihibahkan ya oleh Dikti. Nah, kemudian pahami karakteristiknya terlebih dahulu. Oke, di sini ada 3 jenis riset ya, ada riset dasar. Kemudian ada riset dasar, ada riset terapan, dan ada riset pengembangan. Nah, kemudian penelitian ini juga dibagi menjadi 3 kategori ya, ada kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan. Nah, untuk riset dasar, nah ini untuk tingkat kesiapan teknologinya atau TKT-nya itu ada di 1 sampai dengan 3. Jadi ini yang membedakan antara riset dasar, terapan, dan pengembangan itu dari TKT-nya. Ya. Jadi yang tergolong riset dasar itu sudah jelas TKT-nya itu 1 sampai 3. Jadi ketika nanti ditanyakan di proposal, yaitu nanti harus diisi, itu harus di 1 sampai 3. Jadi tidak boleh melebihi di atas 3. Nah, TKT itu apa? Ya, jadi TKT itu tingkat kondisi ya kematangan suatu riset ya yang diukur secara sistematis. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengusulkan ya di peneliti Mas itu nanti akan ketemu yang dengan yang namanya TKT. Nah, terkait TKT penjelasannya ini bisa dijelaskan ada di buku pedoman ya, pedoman saya mengacu pada pedoman 13 ya tentang hibah penelitian. Oke. Nah, untuk TKT ini harus dipahami dulu. TKT ini di buku pedoman. Ya. Nah, ini ada jenis TKT yang nanti harus di asesmen ya, diberikan penilaian terkait dengan judul penelitian. Ya. Jadi ini sesuaikan dengan bidang riset yang diteliti. Ya. Nah, di sini ada jenis umum dan hard engineering. Ya, kemudian ada jenis software. Ya, ada jenis software. Ya, dan ini banyak jenis TKT. Jadi ini disesuaikan dengan bidang. Ya. Nah, untuk terkait dengan teknologi informasi, ya jelas ini adalah TKT-nya adalah jenis software. Jadi nanti ketika di Simditimas itu nanti ada suatu pertanyaan terkait dengan TKT ya, indikator yang harus diisi ya. Jadi nanti merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi pengaturan. Jadi kita nanti mengisi berapa poinnya ya.
Nah, tips triknya, karena yang namanya riset dasar itu ada di TKT 1 sampai dengan 3, maka pastikan nanti hasilnya itu jangan melebihi 3, ya. Nah, terkait nilainya, kalau misalkan rata-ratanya itu di atas 80%, maka akan lanjut ke TKT berikutnya. Dan apabila di bawah 80%, maka akan berhenti di TKT tersebut. Nah, jadi pastikan TKT-nya itu ada di 1 sampai 3. Ya, itu khusus untuk riset dasar. Tapi kalau misalkan saya mau risetnya itu di terapan dan pengembangan, itu harus di atas 3. Ya, itu mau nggak mau harus di atas 3. Ya. Jadi ini terkait dengan teknologi saat ini, ya, dan setelah riset nanti di akhir dengan TKT berapa. Ya, jadi misalkan pada saat ini TKT 2, nanti selesainya di TKT 3 misalkan. Nah, untuk 1 ini prinsip dasar dan teknologi yang diteliti dan dilaporkan, ini khusus untuk TIK, ya. Kemudian intinya si 1 sampai 3 itu lebih ke konsep, ya. Lebih ke konsep. Ya. Kemudian kalau 4 sampai 6 itu lebih ke terapan, ya. Kalau yang 7 sampai dengan 9 yaitu lebih ke pengembangan, ya. 9 ya, sampai 9 ya, 7, 8, 9 ini pengembangan. Nah, jadi acuannya adalah buku panduan ya untuk mengecek indikator-indikator gitu. Oke. Nah, misalkan untuk usulan yang dituju, ya misalkan karena kemarin saya di PDP, ya maka nanti ya fokuskan syarat-syaratnya ada di PDP. Ya misalkan kalau misalkan di penelitian dasar, nanti fokuskan di penelitian dasar. Nah, TKT ini nanti kaitannya dengan luaran. Ya, jadi untuk TKT 1 sampai 3 itu publikasi. Ya, intinya publikasi. Ya, kemudian TKT 4 sampai 6 ya itu lebih ke paten ya atau cipta ya. Kalau untuk TKT di atas 6 ya itu lebih ke prototype ya, atau lebih ke feasibility study, yaitu lebih ke like industri. Nah itu. Jadi kalau misalkan ya PDP ya yang diusulkannya TKT-nya 4 sampai 6 misalkan, ini contoh aja. Nah, maka nanti luaran wajibnya itu ya bukan publikasi ya, tetapi nanti yang di luaran wajibnya itu nanti malah misalkan hak cipta atau paten. Nah, itu kan nanti bermasalah. Tapi dengan ada Signitibmas ya, hal ini bisa dihindari ya, karena ketika misalnya kita mengisi suatu TKT ya, misalnya 1 sampai 4 ya, atau misalkan 4, nah nanti riset dasarnya itu jadi hilang, nggak muncul sistemnya. Jadi yang muncul itu nanti riset terapan dan riset pengembangan. Jadi itu. Ya, jadi untuk menghindari hal tersebut sebenarnya untuk luaran wajibnya. Ya. Nah itu. Jadi pastikan ya fokus di penelitian yang diusulkan. Ya misalkan kalau PDP berarti ini pastikan ini luaran wajibnya adalah publikasi. Ya. Kemudian TKT-nya ada 1, 3. Jadi yang lain misalkan 4, 6, 7, 8, 9 itu skip. Ya, jadi misalkan fokusnya seperti itu. Kalau saya seperti itu ya. Jadi nanti cari syarat-syaratnya untuk misalkan saya PDP. Ya. Nah, kemudian pahami dulu ya klaster perguruan tinggi. Ya, untuk perguruan tinggi kita ya misalkan ada di klaster yang mana. Nah, kalau misalkan di sini binaan, jadi kira-kira yang bisa ikut yang mengusulkan itu ada di klaster yang mana saja. Oke. Nah, untuk binaan ini yang pengecualiannya adalah di kategori penelitian desentralisasi. Jadi untuk binaan yaitu skema kompetitif nasional, yaitu semuanya bisa ya, skema penelitian penugasan ya, kecuali skema konsorium riset penggunaan perguruan tinggi itu bisa. Nah, kalau kita lihat ya, kalau di menurut klaster ini, jadi bisa lihat pesaing-pesaing kita ya. Jadi untuk binaan
berarti hanya di binaan saja. Jadi madya utama mandiri nggak bisa mengikuti PDP. Ya. Jadi Bapak Ibu yang manfaatkan ya ketika perguruan tinggi kita itu masih di binaan, ya ikut PDP. Ya karena kenapa? Ya karena setidaknya peluang sih lebih besar. Ya peluangnya lebih besar ya karena saingannya ya ini hanya di binaan saja. Tetapi kalau udah masuk ke penelitian dasar, ya itu harus lebih bagus lagi ya proposalnya. Ya, jadi ada klaster mandiri, ya utama dan madya. Ya, itu. Oke. Nah kemudian pahami skema pendanaan penelitian. Nah ini untuk IBA ini ya pendanaannya mengacu pada standar biaya keluaran ya. Jadi Jadi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan standar biaya keluarannya. Nah di PMK ya peraturan Menteri Keuangan itu ada ya nilai dana ya untuk skema PDP, yaitu kemudian untuk skema yang lainnya itu sudah tersedia. Nah untuk PDP yaitu di kisaran 20 juta ya, jadi tidak lebih 20 juta ya, 20, 19 bawahnya. Cuman untuk riset dasar itu beda-beda ya, tergantung bidang fokus gitu. Jadi untuk TIK misalkan itu kalau nggak salah ada penurunan sekitar 90 juta ya, itu lebih besar ya dibandingkan dengan penelitian PDP ya. Kemudian waktunya ya. Nah jadi untuk PDP ini 1 tahun, jadi 1 tahun ya penelitian harus selesai ya. Tapi untuk yang lainnya ya seperti penelitian dasar, terapan, pengembangan itu multi-year atau lebih dari 1 tahun. PDP berarti untuk pendanaannya adalah 20 juta ya maksimalnya untuk punya 1 tahun. Jadi pahami. Kalau misalkan saya memilih penelitian dasar, berarti sebagai riset dasarnya nanti bidang fokus risetnya ke yang mana? Ya, jadi karena bisa beda-beda ya untuk bidang fokus risetnya itu. Ya. Kemudian waktunya maksimal 3 tahun, minimal 2 tahun, jadi nggak bisa 1 tahun. Nah kemudian pahami syarat-syaratnya. Ya. Syarat yang dituju atau syarat yang diusulkannya itu ya pahami dulu. Nah syarat untuk PDP ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, untuk ketua peneliti itu maksimum berpendidikan S2. Yang jelas sih untuk syarat umumnya harus terdaftar Sinta, ya tidak ada tanggungan ya di kegiatan sebelumnya. Kemudian memiliki NIDN itu syarat umumnya ya. Nah kemudian khususnya di sini adalah pendidikan S2, jabatannya asisten ahli dan belum memiliki jabatan fungsional. Jadi untuk dosen baru ini masih bisa ya untuk mengikuti PDP. Ya, anggota penelitinya ini sebanyak 1 sampai 2 orang. Ya, pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua. Jadi dijatah ya hanya 2 kali sebagai ketua. Jadi kalau misalkan mengusulkan sebagai ketua ya ini untuk tahun ketiga ya dijamin ya nggak bakalan lolos. Gitu. Nah kemudian untuk luaran wajib karena terkait dengan riset dasar dan TKT-nya itu adalah 1 sampai 3. Maka luaran wajibnya ini ada publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional. Nah ini harus terindeks Sinta ya peringkat 1 sampai 6 atau ya artikel ilmiah di jurnal internasional. Tapi di sini tidak dijelaskan harus yang bereputasi ya, jadi jurnal internasional itu boleh. Atau ya publikasi 1 artikel ilmiah di proceeding seminar internasional. Nah, saran saya untuk target luarannya ya kalau ingin yang lebih cepat sih biasanya ambil peringkat Sinta yang rendah. Ya. Kalau di yang tertinggi biasanya lama proses review-nya. Karena ini pengalaman saya di tahun kemarin ya. Target saya memang di Sinta 3 karena saya ingin mencoba di Sinta 2 ya ternyata lama ya tesnya. Gitu. Ya. Kemudian untuk luaran tambahan, ya luaran tambahan ini selain luaran wajib atas ya bisa buku chapter ya buku ajar
Ya, ini luaran selain luaran wajib ya, yang harus ber-ISBN ya. Dan lebih baik sih untuk penerbitnya misalnya yang anggota IKAPI. Atau bisa juga ada yang mengusulkan ya luaran tambahannya itu misalkan jurnal internasional ya. Biasanya ada tambahan dana biasanya itu luaran tambahan. Ya. Tapi harus valid ya, nanti kalau udah valid biasanya cair. Kemudian di sini ada komponen di proposal ya. Yang pertama adalah relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema dan topik rencana induk riset nasional. Nah, jadi usulan penelitian kita ini harus sesuai dengan bidang fokus. Nah, ini untuk mengeceknya di mana? Ini bisa kita lihat di buku pedoman. Ya, kembali lagi di buku pedoman. Ya, ada bidang fokus, fokus bidang riset, bidang fokus. Soalnya di search yang untuk mempermudah. Bidang fokus. Nah, ini bidang. Nah, jadi apakah judul kita ini sudah sesuai dengan bidang fokus riset, tema riset, topik riset, ini bisa lihat di buku panduan. Ya. Nah, jadi judul ini nanti tinggal Bapak Ibu ya analisa sendiri ya, apakah kira masuk ke bidang fokus riset yang mana, kemudian tema risetnya yang mana dan topik risetnya yang mana. Di sini banyak sekali ya terkait topik risetnya. Ya. Nah, misalkan untuk teknologi informasi, misalnya, nah ini di sini ada pengembangan Institut TIK ya. Jadi terkait dengan teknologi 4G ya, ini bisa dilihat di buku panduan, Pak Ibu. Seperti yang kemarin saya usulkan ya, saya di teknologi piranti TIK dan pendukung TIK lebih ke kelompok berkebutuhan khusus. Jadi sudah kena belum nih di tema risetnya? Ya, jadi kemudian kalau bisa itu kaitkan dengan tren yang lagi sekarang ini ya. Misalnya sekarang ini lagi pandemi berarti dengan isu sekarang yang lagi hangat intinya ya. Bisa saja setelah pandemi ya, nanti setelah pandemi berakhir ya, nah kaitkan juga pasca pandemi ya judulnya. Itu biasanya lebih prioritaskan. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jadi ini harus sesuai ya tema topik riset ya, tema riset dan bidang fokus riset. Oke. Kemudian tujuan permasalahan state of the art metode kebakaran penelitian. Nah, ini saya langsung saja ke contoh proposalnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah template-nya. Jadi yang nanti di-upload ke Signity masih itu adalah substansi proposal. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi ya. Nah, ini template-nya sudah ada. Nah, di sini ada ketentuannya, ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang. Jadi nanti dicek ya Bapak Ibu ya, apakah melebihi 500 kata. Ya, itu kan bisa dicek ya di Word. Nah, yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian ya. Kemudian kemukakan juga luaran yang ditargetkan ya. Nah, serta uraian TKT. Makanya kan sebelumnya pahami dulu TKT untuk riset dasar ini ada di mana. Ya, 1-3. Jadi pastikan nanti ya harus di 1-3. Ya. Nah, ini contoh proposalnya. Jadi dikemukakan ya jurnal misalkan wajibnya apa ya. Nah, kemudian buku misalkan tambahannya apa. Gitu. Kemudian kata kunci maksimal 5 kata. Ya, kemudian baru masuk ke latar belakang penelitian. Ini isinya latar belakang ya, permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi penelitian.
terkait penulisannya si Bapak Ibu ya, artinya sudah lebih paham ya untuk penulisan latar belakang. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini tidak lebih dari 1.000 kata, ya, dengan menggunakan state of the art. Ini yang paling penting, ya. Jadi kaitan dengan penelitian sebelumnya, yang relevan tentunya. Karena setiap ini nanti bertujuan untuk menemukan novelty-nya atau unsur kebaruannya. Nah, ini untuk menentukan state of the art, Ibu bisa menggunakan tabel, dijelaskan. Jadi misalkan untuk penelitian relevan sebelumnya bisa dikatakan, tapi bisa disarankan sih bisa juga lebih baik menggunakan tabel ya untuk mempermudah. Nah, mungkin di sisi penelitian sebelumnya ya yang relevan. Nah, itu. Di sini ada state of the art ya. Nanti setelah dikemukakan state of the art-nya ya sudah dijelaskan. Nanti apa unsur kebaruannya? Ya, unsur kebaruannya apa? Karena kan bisa saja penelitian yang kita usulkan ini ya ada tema yang sama, yang mirip-mirip. Oke, state of the art. Nah, kemudian roadmap penelitian itu ada di tinjauan pustaka. Nah, ini walaupun tidak dijelaskan ya tadi di keterangannya, ya karena itu diminta direvisi, yaitu roadmap-nya itu pengalaman saya, maka saya masukkan sini roadmap penelitiannya. Nah, inilah roadmap penelitian saya. Jadi roadmap ini ya penelitian apa yang sudah dilakukan dan posisi penelitian saat ini ya ada di tahun mana dan apa rencana penelitian berikutnya. Untuk roadmap pastikan ini harus jadi selaras dengan bidangnya. Jadi intinya jangan keluar jalur dari bidang fokus riset ya. Misalnya saya fokus di bidang game edukasi ya, pengembangan game. Ya. Nah, jadi untuk rencana kedepannya itu ya lebih baik fokus di hal yang sama ya, di game edukasi. Jadi jangan intinya mencela atau misalkan untuk 2020 misalnya terkait dengan sistem keputusan, misalnya SPK ya, semua keputusan, kemudian 2021 game, kemudian jaringan ya lebih. Itu jangan seperti itu. Jadi harus sejalur ya pengembangan gamenya. Untuk penelitiannya. Nanti dijelaskan juga akan penelitiannya ya, kegiatan penelitian pada tersebutnya nanti dijelaskan ya metodenya ya, kemudian outputnya, kemudian kalau di ini ada istilah gameplaynya ya, jadi dijelaskan. Nah, kemudian penelitian yang dilaksanakan usulan tersebut ya itu dijelaskan. Yaitu roadmap penelitian, itu hal yang paling penting juga. Dan kemudian di metode di sini dijelaskan juga ya metode ya nanti tidak boleh melebihi 600 kata ya, 600 kata ya, jadi sesuaikan dengan aturan formatnya ya. Bagian penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas mulai dari awal sampai proses dan luarannya. Misalkan jadi dijelaskan ya metodenya. Kemudian jangan lupa tugas dari anggota pengusulnya di metode. Jadi misalkan di tahapan pertama itu dijelaskan tugas dari ketua dan anggotanya di metode. Nah, berikutnya adalah jadwal penelitian. Nah, ini jadwal penelitian yang disesuaikan dengan metode yang ditulis ya. Jadi nantinya harus selaras. Nah, kemudian daftar pustaka ini mengacu pada sistem penomoran. Kalau saya pribadi untuk pengusulan ini ya menggunakan ES Citation ya. Nah, saya sarankan menggunakan manajemen reference ya seperti Zotero atau Mendeley. Ya, untuk mempermudah citasi saja ini. Ya, jadi kalau menggunakan manajemen reference kan lebih enak ya untuk melakukan citasi. Jadi tinggal kumpulkan aja apa yang mau dicitasi, ya tinggal diklik, nanti keluar otomatis masuk ke penomoran.
Jadi sebenarnya untuk substansi prosa ini cukup simpel ya. Nah kemudian untuk RAB, ya RAB itu nanti ada di sistem Signify Mas ya, untuk RAB. Ya. Jadi ini saya buat komponen-komponen penting ya. Jadi relevansi usulan tentang judul, tujuan permasalahan state of the art, ya, roadmap penelitian, pembagian tugas ini bisa dijadikan sebagai list checklist ya, sebagai checklist ya. Jadi apakah relevansi sudah sesuai, checklist ya. Apakah tujuan permasalahan state of the art, ya checklist. Roadmap penelitian, checklist. Kalau misalkan sudah pembagian tugas ada, sampai penyaluran wajib ya. Nah, makanya sampai penyaluran wajib harus kita tentukan sebelumnya. Kemudian target TKT-nya itu harus 1 sampai 3. Jadwal penelitian, nah RAB usulan ini ya harus wajar ya intinya untuk PDP di 20 kemarin di SPK-nya 20 juta ya. Jadi komponen-komponennya yaitu misalkan untuk peralatan habis pakai, ya misalnya intinya dimasukkan dengan harga yang wajar saja. Ya misalkan untuk cartridge ya intinya kalau misalkan nggak ada di standar biaya masukannya, ini kalau RAB ini mengacu pada standar biaya masukan idealnya, ya standar biaya masukan PMK ya, idealnya. Ya. Nah karena kalau dilihat dari peraturan Menteri Keuangan itu kan banyak sekali ya komponen-komponennya ya. Saya terus terang saja saya juga pusing ya. Lihatnya, ya maka saya sendiri ya pakai yang wajar saja. Ya misalkan untuk cartridge ya kita lihat dulu checklist ya berapa harga untuk cartridge ya misalkan berapa kisarannya yang lebih baik gitu. Kekinian dan sumber primer pengasuhan pustaka, ya, tadi sudah disampaikan, kita bisa menggunakan manajemen reference, ya. Kemudian untuk acuannya itu 10 tahun terakhir, ya, paling lama ya itu. Nah kita juga bisa mengacu pada jurnal yang mau dituju karena nggak semua jurnal itu ya 10 tahun belakang ya, 10 tahun ya paling terakhir ya. Ada juga yang 5 tahun. Ya, jadi kalau misalkan nanti di proposal ini 10 tahun nanti dirombak lagi pas nanti mau submit ke jurnal gitu. Karena ini ada beberapa filter ya, filter di filter ketika masuk ke proposal, kemudian difilter lagi ketika masuk ke jurnal, itu direview lagi ketika masuk ke jurnal gitu. Ya. Jadi ini komponen penting ini ya mungkin bisa juga ya karena pengalaman saya di PDP, nah mungkin juga di penelitian dasar ya mungkin sama ya ini ya komponen-komponennya. Angka output tadi disampaikan di peraturan Menteri Keuangan dengan standar biaya. Kalau ya mengacu ke standar yang ke tahun anggaran yang baru. Ya, kalau misalkan untuk proses sekarang berarti yang terbarunya saja pokoknya intinya. Ya. Nah ini untuk standar biaya keluaran ya. Jadi nah ini bisa dilihat untuk misalkan untuk penelitian dasar ya. Jadi ini maksimalnya berapa ya. Jadi kita fokuskan dulu ke riset yang mana ya. Untuk PIK ya ini maksimal 90 juta ya. Mungkin untuk bidang lainnya ya, nah itu bisa disesuaikan dengan SBK-nya. Tetapi tenang saja untuk di sini sebenarnya sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai dengan SBK ya. Untuk PDP saja ya itu sudah otomatis di sistemnya maksimal 20 juta. Jadi nggak bisa melebihi. Karena kalau misalkan saya juga pernah ngetes ya, kalau dimasukkan lebih dari 20 juta ya nanti ada keterangan ya melebihi anggaran. Gitu. Mungkin juga untuk yang lainnya juga mungkin sama ya. Jadi sudah di batas sistem. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan sekian saja. Ya mohon maaf kurangnya. Sekian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam untuk sesi ditahan dulu ya. Kita masuk ke narasumber yang kedua. Setelah pemaparan dari Haryanto MKOM, dengan beliau saat ini melakukan penelitian di tahun proposal 2020 dengan pelaksanaan di tahun ini 2021 dengan judul pengembangan aplikasi Android tentang hubungan perencanaan karir dan mata kuliah studi kasus STIMIK insan pembangunan. Kepada Bapak Budi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Suara saya kedengaran Bu Bebi? Kedengaran Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu Winanti sebagai Ketua STEMIK
dan Pak Kakak sebagai Ketua LPW. Mohon maaf ya, saya nggak bisa nyebutin gelar, takut salah Bu Win dan Kakak. Kemudian kepada para dosen yang saya hormati, Pak Budi, mohon maaf, saya sepertinya coba sinyalnya, Pak. share tentang ya, tipsnya ini. Sinyalnya kurang bagus ya, Bu? Iya, Pak. Naik turun. Oh, naik turun sebentar. Sudah oke. Sebentar, saya salah. Kayaknya anak saya lagi main Mobile Legend di bawah ini. Sharing. Mohon maaf ya, saya pemula dan baru nih jadi agak-agak grogi. Saya cuma share aja sih, kalau tadi Pak Imam kan sudah menjelaskan dari A sampai Z ya. Saya juga baru tahu bahwa ternyata jurnal atau apa penelitian saya yang dapat hibah ini banyak salahnya ternyata ya. Jadi kalau menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi adalah yang penting sih ya, kalau menurut saya ya, itu saya menulis jurnal hibah ini karena disuruh Bu Win, dipaksa Bu Win ya. Terima kasih Bu Win ya, udah maksa sehingga bisa lolos. Waktunya juga sangat mepet. Kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari dari atau seminggu dari nggak ada apa-apa sampai bisa ngirim. Jadi kalau saran saya sih mulai dari sekarang ya. Oke, kiatnya nih. Dan ini bukan kata saya, ini kata Dokter Astuti ya dari UGM, Juri Nasional PKM. Kiatnya begini. Yang kata Pak Imam harus lengkap sesuai format dan seterusnya ya. Aturan-aturan berlaku tadi sudah dijelaskan sama Pak Imam, bahasa juga ya. Ini kayaknya sudah dijelaskan sama ini dengan yang Pak Imam lakukan ya. Jadi antara judul, latar belakang, perumusan masalah dan seterusnya ya. Manfaat yang baik ya. Juga ada kerjasama tim. Nah, saya mungkin nanti di sini ya, ini biaya kalau bisa dirinci ya. Tapi secara real pas saya ngajukan itu saya ibu dosen, yang penting nulis aja dulu ya. Nulis karena kan nanti kayaknya Bu Win bakal maksa lagi nih. Setiap dosen harus ngirim. Udah yang penting nulis. Nanti saya mungkin akan kasih tip dan triknya gimana sih yang bikin ini lolos atau nggak lolos ya. Ini ya penelitian ya. Cuman ya, metodologi sama kreatif ini masalah format. Mungkin ini pengalaman pribadi ya. Pertama nanti mungkin saya akan membicarakan tentang topik, judul, penulisan, sharing ini sharing kerjaan, terus kirim. Ini yang paling penting. Kirim aja dulu. Nah, topik tadi kata Pak Imam juga udah sesuaikan dengan bidang ya. Kemudian trending. Kalau sistemik ya ngomongnya tentang STI-nya, tentang ekonomi. Mungkin kayaknya harusnya tentang STI yang lebih in ya untuk tahun depan. Terus lagi karena tahu kemungkinan tahun depan bukan COVID ya. Jadi kemungkinan yang akan lebih trending adalah contoh adalah pemulihan ekonomi. Contohnya lagi adalah pembelajaran daring 50%. Ya. Mohon maaf, Pak. Sepertinya Pak Budi karena sinyal. Sebentar ya.
Sepertinya sinyalnya Pak Budi, Bu Baby. Iya, Bu. Ini masih checklist 1. Tapi nanti untuk yang tadi disampaikan Pak Imam ya, itu ada buku panduannya itu di website LPPM stimik.ac.id. Coba nanti saya share di chat di sini. Udah bisa Bu Wiwi? Belum ya? Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Oh, udah bisa. Oh ya, sorry ya. Ini perlu saya ulang atau enggak, Bu? Tadi sampai dengan materi yang trending. Trending ya. Topik, Pak. Slide yang topik. Yes. Yang topik. Ya. Ya, sampai sini ya, Bu? Iya. Oke ya, pertama yang tadi dilanjuti yang sesuai dengan bidang, kedua yang trending. Nah, yang ini nih, yang menurut saya membuat lolos atau enggak, provokatif, ya. Jadi judulnya tuh bikin penasaran, ya. Itu yang coba saya nanti tekankan untuk dosen-dosen ya. Kalau untuk masalah format, syarat dan lain, nanti Bapak atau Ibu bisa nanya pakarnya ya, yang sudah 2 kali dan kayaknya sudah menguasai banget. Jujur kalau saya bahkan baru tahu sekarang bahwa oh penelitian saya ternyata kelewat kayaknya Pak Imam. Ada yang sampai penerapan. Nih, tentang judul ya. Pertama, jangan panjang-panjang ya. Itu menurutnya. Walaupun nggak ada aturan untuk batasi panjang ya. Kedua, ini fokusnya, kata-katanya yang tepat. Ya. Terus judul juga masih isi proposal, terus jadi tahu, oh ini tentang apa sih ya. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Nih, nanti judul juga dibuat padat, menarik, sama informatif. Ya, jadi bikin yang pokoknya luar biasa lah menurut saya judulnya. Jadi bikin dosen reviewernya tuh penasaran, akhirnya baca ya. Kita bikin judulnya dulu, baru nanti isi tulisannya ya. Saya cuma ngajarin tentang judulnya aja sih. Untuk tulisan nanti bisa nanya ke Pak Imam atau Pak Nuri atau Pak Yoga ya, Anda lebih ahli ya. Nah, ini reviewnya dengan judul. Ini bukan kata saya kok. Ini sama seperti ya, dia juri menang ya. Nih, ini adalah hibah yang dari STEMIK Insan Pembangunan ya. Di saya judulnya adalah Android, Karir dan Mata Kuliah. Maaf, Pak, Sebenarnya ada singkatan sih, nggak tahu ya. kenapa hilang, Makukar ya, Mata Kuliah dan Karir ya. Ini mungkin yang bikin menarik reviewer ya. Yang kedua adalah Pak Imam nih ya. Menurut saya Pak Imam tuh tertariknya reviewer adalah di bahasa isyarat tentang kebutuhan khusus. Bu Baby, suara saya hilang ya? Sudah, Pak, sudah lancar. Sudah lancar, Pak. Masih bisa Sepertinya koneksi lagi, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, sambil tunggu Pak Budi, apabila ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung atau silakan bisa di chat. Oh iya, saya harus lagi. Saya coba lagi bagi. Baik, Pak. Sidang bisa dengar? Oke, oke ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Bu Wiwi udah bisa lihat ya? Iya. Nah, Anda saya syarat imam ya. Nah, kalau Pak Nana, ini Pak Nana ya kalau nggak salah, ini di geologi tertarik sama pandemi ya. Kalau Pak Nuri, menurut saya ya, itu di pembelajaran daring pandemi. Kalau Pak Yoga, ini dia beda sendiri ya tentang hakinya. Membuat beda dari yang lain, jadi membuat reviewer tertarik. Nah, ini saya ambil dari internet ya, judul-judul yang menurut saya bagus. Ya, contoh biasanya dikasih singkatan Duo Serigala ya. Walaupun secara judul bikin Arduino dan seterusnya untuk climber ya. Kalau dia singkatan ini mungkin reviewer nggak akan tertarik. Ini contohnya lagi ini yang bikin provokatif. Setelah ada dalang ya, walaupun dia sebenarnya bikin taman edukasi dan seterusnya. Ada singkatan yang membuat reviewer tertarik. Nah, contoh yang lain adalah buku nih. Kalau Anda melihat buku seperti ini, Anda kepingin untuk membacanya kan? Ya. Masak nasi goreng tanpa nasi. Ya. Contoh-contoh lain dari judul adalah, oh udah nggak ada ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang penulisan ya. Ini yang saya alami ya. Gunakan format. Nanti minta contoh ke saya atau Pak Imam atau Pak Nuri. Ada format yang sudah diberikan oleh Dikti ya. Jangan melanggar aturan, misalkan 500 kata dan seterusnya, bisa dihitung ya. Cek contoh proposal lain ya. Itu yang saya lakukan. Terus saya kalau bisa itu mulainya dari sekarang. Kenapa sih? Kalaupun nggak lolos hibah ya, bisa kita turun, nanti bisa diterbitkan di jurnal ya, jurnal Sinta atau internasional. Kalaupun nggak bisa, nanti bisa ke jurnal kampus ya. Jadi nggak sia-sia kalau kita nulis dari sekarang. Itu menurut saya ya. Yang keempat adalah tentang sharing ya. Jadi saya jujur nggak punya waktu untuk mengerjakan semua penelitian. Sendiri ya. Untuk dosen-dosen yang mempunyai kegiatan lain di luar kampus, ini mungkin berguna ya. Penulisan ya kita sendiri ya, atau dibantu tim, tapi biasanya saya sendiri. Saya mengambil mahasiswi ya, yang saat ini juga belum bekerja, untuk melakukan data entry ya. Karena dia melakukan sekitar 2 minggu ya. Kalau saya sendiri yang ngerjakan mungkin sampai 2 bulan belum selesai ya. Ini saya sharing pekerjaan ya, berarti juga sharing biaya ya. Membantu mahasiswi juga. Aplikasi saya juga nggak bisa bikin sendiri ya. Jadi saya bantu oleh mahasiswa atau teman kerja, Robert sama Arif ya. Nanti saya juga minta bantuan untuk Pak Nyoman
sosialisasi. Ya. Jadi kalau dosen-dosen yang takut pas saya menang itu saya gembira, senang, tapi ada rasa takut. Saya bisa nggak sih ngerjain ini sampai selesai? Tipsnya adalah saya sharing pekerjaannya dengan tim lain, benar-benar sharing. Ya. Nah, yang terakhir nih, proses kirim. Jadi kalau saran saya untuk penulisan jurnal ilmiah itu mulai dari sekarang, ya, nggak perlu sempurna sih menurut saya, ya, karena jujur saya mengerjakan proposal tuh 3 hari ya, karena Bu Win jujur mepet banget ya Bu Win, saya ingat saya, ya, 3 hari, judulnya provokatif, isinya tetap memang saya mengalami sendiri ya antara mata kuliah dan karir itu di kampus pengajaran kayaknya mahasiswa agak belajarnya malas-malas dan seterusnya karena saya ngalamin, jadi saya bisa nulisin ya dengan baik. Terus langsung kirim, habis itu lupain. Ya udah, kalau nggak menang, kalau nggak lolos, nanti kita bisa buat jadikan jurnal yang akan dikirim ke Sinta dan lain-lain. Saya sih nggak lama-lama Bu Baby, mungkin dari saya sih cukup sekian ya. Itu aja. Silahkan saya serahkan kembali ke moderator. Saya juga mohon maaf ya suaranya putus-putus. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu, memasuki tanya jawab. Boleh raise hand Bapak Ibu? Saya lihat di sini belum ada chat. Sambil tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Imam dan juga Pak Budi. Pak Imam, apa challenge-nya ketika sudah masuk ke penelitian pertama, lalu masuk lagi ke penelitian kedua, itu apakah kendalanya ada di mana? Ada pada saat misalkan nih, itu kan harus dipublish dulu ya Pak, maksudnya harus ada output dulu sebelum pengajuan ke penelitian berikutnya, ke penelitian yang kedua. Nah, kendalanya itu ada di mana Pak? Lalu apakah ada tips khusus Pak? Karena yang saya tahu juga ya masih direview. Ya nanti di laporan itu ada. Laporan itu nanti prosesnya udah sampai mana? Apakah sudah sampai review ya dengan bukti di screenshot. Itu di screenshot, jangan lupa nanti dikirim ya itu. Itu memang kendalanya di publishnya. Saya sarankan ya untuk jurnal ambil yang rendah aja biar cepat. Ya supaya cepat. Ya misalkan Sinta 6 ya kira-kira itu bisa dilihat ya. Kira-kira kan ada ya di jurnal itu diterimanya kapan, ya di publish-nya kapan, itu bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat. Nah, jadi berarti kalau misalkan seperti itu, berarti itu aja yang dipakai ya untuk jurnalnya. Gitu. Baik. Baik Pak, mungkin di detailnya terkait dengan form ya Pak ya?
seperti ini ya, Pak. Nah, mungkin untuk pemula, Pak, yang nanti baru akan mulai mengusulkan. Maaf, Bu Baby. Sebentar, saya mute dulu, Pak. Siapa ini tadi? Pada saat pemula, Bapak, kita kan belum, kayak misalkan saya belum pernah masuk ke sini sebelumnya ya. Dan due date waktu biasanya itu mepet-mepet baru dikerjain seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Apakah ada tips-tipsnya Pak pada saat mengisi misalkan identitas usulan, substansi usulan, RAB? Karena ini saya rasa dia akan langsung masuk ke sistem sendiri gitu. Mungkin Budi punya sistemnya untuk ngecek dari ini semua secara general. Maaf ya. Apakah ada untuk mengisi ini? Selain tadi sudah dibahas untuk Budi, dulu semenarik mungkin gitu kan. Topik juga, kalau NKT juga sudah disampaikan. Nah, selain itu apakah ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi ini, Pak? Jangan lupa itu untuk identitas ya, identitas itu disinkronisasi di Simditibmas ya, kemudian biasa saya sharing dulu ya, sharing dulu untuk contoh. Oke, untuk lagi nih. Jangan lupa ya disinkronisasi dulu ya datanya. Nah kemudian, untuk nah intinya sih di identitas pastikan dulu harus disinkronisasi. Kemudian di persyaratan, nah ini pastikan dalam keadaan checklist artinya tidak ada tanggungan. Nah kalau bisa ya untuk substansi yaitu kita buat dari sekarang. Jadi nanti pas lagi masuk ke subsidi tinggal submit saja. Kemudian RAB ya kita buat dulu saja misalkan di Excel misalnya. Ya itu kan maksimal 20 juta. Ya jadi bisa seperti itu Bu Baby. Jadi nanti pas ketika nanti masuk ke RAB ya nanti tinggal ngikutin di Excel yang sudah kita buat. Menurut saya sih lebih baik seperti itu Bu Baby. Ya. Nah biasanya nanti ada TKT ya itu ya jangan lupa ya biasanya saya cek dulu ya di sini. Nah nanti kan di sini ada penelitian pembinaan pengalaman. Jadi nanti biasanya TKT juga ya harus sesuai ya 1-3 ya jangan ada khawatir karena kalau beli dari 3 itu nanti bisa nggak ada ya PDP-nya. Dan nanti di sini ada PDP. Oh ini gabung. Nah, nanti tinggal dilanjutkan ya. Coba cek dulu aja. Nah, nanti sih ada ukur TKT di sini judul ya. Nah, di sini kan substansi, usulan. Nah, nanti lebih baik download dulu dari sekarang. Nah, saran saya gitu. Oh, tapi harus diisi dulu sih TKT-nya. Harus diisi dulu ya nanti biasanya atau ada format dari saya bisa langsung nanti di sebagai acuan. Nah, itu. Baik, terima kasih banyak Pak Imam. Ini kalau udah di sini jadi ada bayangan Pak kita kalau pemula. Ini ya sinkronisasi ya, sintanya di update ya, jangan lupa sintanya. Seperti itu Bu Baby. Nah, ini. Baik. Saya mau keluar. Baik, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bu Baby, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya boleh nggak? Kok bisa sih?
Enggak, mau nanya ke Bu Win sih. Sorry Bu Win ya, boleh, itu ke saya, jangan. ke Bu Win sama Silahkan Pak Budi kalau gitu. ya Bu Win, saya kan jujur untuk penelitian dan pengabdian nggak bisa sendiri nih Bu. Ya mungkin waktunya kurang ya. Jadi selama ini saya sih dibantu mahasiswa atau mahasiswi ya. Contoh untuk penelitian saat ini, kemudian jurnal yang kemarin juga dibantu. Kalau nggak salah saya dengar kan di kampus Merdeka tuh ada Bu program untuk penelitian dan pengabdian buat mahasiswa atau mahasiswi Bu. Itu di kampus kita udah mulai bisa diterapkan. Karena jujur, saya mungkin materi buat mereka karena dapat hadiahnya itu. Tapi akan lebih bagus lagi dan lebih semangat kalau mahasiswa atau mahasiswi dari kampus ada semacam apa gitu. Itu saya sih Bu. Oke Pak, itu memang ini ya Pak ya, sedang kita akan bahas regulasinya. Dan memang di kampus Merdeka ini memang keterlibatan mahasiswa ini menjadi poin atau nilai plus ya. Dan kalau kemarin kita ada mahasiswa yang magang, kemudian studi independen, kampus mengajar juga aturan dari Kemendikbud memang harus dikonversi sebanyak 15 sampai 20 SKS. Nah, ini memang kemarin rencana hari Rabu kemarin kita rapatkan untuk mengkonversi mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar kampus, ternyata belum ketemu waktunya. Waktunya yang saya cancel kemarin, jadi belum ini. Tetapi memang karena tidak ada laporan mahasiswa-mahasiswa yang mana-mana yang ikut kegiatan di luar yang tidak kita ketahui ya, biasanya kita tidak mengetahui. Tapi yang sudah kita ketahui, kita sudah data Pak. Termasuk yang hari ini nanti sore akan ketemu mahasiswa yang mengikuti studi independen di Microsoft 3 orang itu. Nah kita akan coba mata kuliahnya dia hanya boleh mengambil 1 mata kuliah itu karena sudah 20 SKS dikonversinya ya. Nah ini nanti sore nih 3 anak itu akan ketemu saya. Secara draft memang kita kemarin akan diskusi dengan pihak Puket 1 dan Kajur gitu ya hari Rabu kemarin, tapi di cancel. Tapi memang harus dikonversi Pak. Jadi ada mekanisme dikonversi ke dalam SKS atau dia nanti di transkrip nilainya itu ada tambahan kegiatan mahasiswa kayak kemarin karena tidak dikonversi, anak itu di transkripnya ada tambahan mengikuti kampus mengajar dengan senilai 15 SKS atau studi independen dengan nilai SKS 20 SKS. Jadi ada mekanismenya, ada mau dikonversi ke mata kuliah ke SKS ya, atau mau dicantumkan di KHS-nya itu poin tersendiri gitu ya, dengan menuliskan beban SKS yang ada. Itu Pak ini. Tapi nanti kalau itu bisa dilaporkan dan didata nama mahasiswanya, nanti bisa kita coba ya, kira-kira mata kuliah apa yang nanti bisa dikonversi untuk mahasiswa tadi. Kalau Pak Budi menggunakan Android misalnya kan, mahasiswa itu mengerjakan proyeknya atau penelitian Pak Budi menggunakan aplikasi Android kan berarti Java. Berarti anak itu bisa tidak usah mengambil Java Pak, karena sudah dikonversi dari kegiatan yang di luar kampus tadi, yang penelitian bersama dosen tadi. Ya itu Pak Budi. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit. Oh. Silakan nanti disampaikan saja ke ketua jurusan, kita akan data. Supaya nanti anak tersebut, mahasiswa tersebut tidak usah mengambil mata kuliah Java itu. Kalau Android kan biasanya ke Java. Baik, terima kasih Bu Win. Saya mau bertanya untuk Bu Win. Boleh, Bu Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti
saya ingin bertanya mengenai abdi masyarakat. Kalau misalnya kita judul dan topik sama, tapi lokasinya berbeda, apakah itu diperbolehkan? Misalnya tahun semester ini saya mengadakan pengabdian masyarakat dengan judul A. Kemudian semester berikutnya lagi saya mengadakan abdi masyarakat dengan judul dan topik yang sama, tapi tempatnya itu berbeda. Gitu. Apakah itu diperbolehkan? Kalau menurut pandangan saya ya Bu ya, nanti mungkin ini Pak Karnawi yang lebih ini nih, Pak Karnawi ada nggak? Kalau dari saya sendiri sih, asal objeknya berbeda, dengan waktu yang berbeda, kegiatan berbeda, sebenarnya sih tidak masalah ya. Karena kan kegiatannya waktu yang berbeda, objeknya juga berbeda gitu. Walaupun topiknya ya nanti bisa ditambahkan, pasti akan beda Bu. Walaupun judulnya sama, objeknya berbeda, pasti ada kegiatan yang mesti berbeda. Saya yakin sih tidak ada masalah. Nah, Pak Karnawi, monggo ditambahkan Pak Karnawi. Pak Karnawi. Nah, itu Bu. Karnawi sepertinya sudah live, Bu. Sudah live ya. Sepertinya itu Bu Mariana, silahkan. Karena objek dan waktu kan berbeda ya. Kayak seperti kemarin kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat juga dengan tema yang sama sih sebenarnya. Hanya karena lokasinya yang berbeda, kemudian kita kemas acara yang sedikit berbeda gitu. Oh gitu. Pasti ada sedikit bedanya ya Bu ya. Kemudian yang kedua mengenai hibah. Sebelumnya kita kan mengajukan proposal. Kemudian di situ saya udah chat tapi belum dibaca kayaknya itu. Ya udah sekalian aja deh saya bicara ini. Jadi mengenai hibah kan kita mengajukan proposal. Di situ kan salah satunya ada kelemahan-kelemahan proposal sehingga tidak diterima hibahnya ya. Salah satunya contoh misalnya pustaka yang karena pustaka hibah proposal kita tidak diterima. Kemudian mengenai judul dan topik yang sering diajukan itu pun juga bisa tidak lolos. Itu bagaimana Bu? Jadi semestinya harusnya seperti apa gitu? Nah, tadi sih sebenarnya sudah disampaikan Pak Budi ya, trik ini ya Bu ya sama Pak Imam. Jadi mencari topik-topik yang memang lagi ngetren, tadi kan sudah sampaikan, yang lagi hit, yang lagi dibutuhkan, yang lagi booming misalnya. Nah, jangan mengambil topik-topik yang memang sudah expired, yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini misalnya. Nah, kemudian referensi. Nah, referensi itu juga sama, cari referensi apalagi sekarang kan referensi banyak sekali yang kita bisa download di Google Scholar gitu ya. Apapun ada di situ, cari yang memang up to date Bu, yang tahun-tahun terbaru tadi ya. Silakan. Terus kemudian format proposal biasanya diolah itu yang tadi disampaikan Pak Imam dan Mbak Budi, biasanya rata-rata tidak sesuai dengan aturan atau panduan yang ditentukan oleh Dikti. Ini yang terpenting. Banyak sekali membuat proposal tetapi tidak sesuai dengan format atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Dikti, melebihi dari jumlah kata. Bahkan itu juga hal sepele tetapi itu juga bisa menjebak ya. Atau bisa tidak lolos. Nah, itu Bu, harus lengkap sesuai dengan pedoman atau aturan yang sudah ada di Dikti. Panduannya kan ada itu. Kemudian yang terakhir ini Bu ya, pertanyaan saya lagi, itu kan hibah itu kan ada dananya juga ya, menyangkut dana. Kemudian objek yang kita teliti itu harus ada ketentuan jarak. Oh tidak, kalau misalnya tidak, jaraknya hanya sedikit ya, apakah itu diperbolehkan? Jaraknya pendek sekali dari tempat tinggal kita gitu, apakah itu diperbolehkan atau harus berapa gitu loh, berapa kilometer gitu dari tempat tinggal kita? Kalau jarak tempat objek itu tidak ada masalah. Kayak tadi banyak
dosen yang tadi 2 orang objeknya di kampus. Ya, objeknya kampus. Pak Nana dengan Pak Nuri itu objeknya nggak jauh, Bu. Di kampus sendiri ya. Kampus Teknik Kesehatan Bangunan. Nggak masalah. Oh, bisa Di ya? tempat Ibu. Oh, bisa ya? Oh, bisa. Di tempat Ibu tinggal juga nggak masalah. Objek sih saya yakin sih tidak berpengaruh untuk jarak jauh dekatnya, nggak ada masalah. Oh, Ya iya. kalau memang perlu penelitian untuk apa namanya di kampus kira-kira masih relevan, ya bisa saja Ibu melakukan penelitian di bidang pembelajaran bahasa Inggris di kampus seperti apa, ya silakan aja. Hal sederhana tetapi kan menarik. Oke, terima kasih Bu Win. Terima kasih Bu Win, terima kasih Bu Semangat Siti. ya Bu Mariana ya. Nah, Bu Mariana, baik. Bu Lucy, mungkin ada pertanyaan Bu Lucy? Bapak Ibu yang lain, Pak Jumiran, ada yang ingin disampaikan Pak? Saya mungkin mau nambahin ya. Putus. 60-70 deh. Baik Pak Budi. 80 tergantung kondisinya sih. Saya mungkin mau menambahkan Bu Mariana ya. Jujur masalah daftar pustaka, terus penulisan format dan lain-lain, itu nanti yang penting sih bikin, kirim, ya nunggu lolos Bu. Saya sama Pak Nuri itu kita sempat curhat-curhat ya. Kalau Pak Imam kan udah experience lah ya, udah expert lah ya. Enggak juga Pak. Enggak. Masih newbie saya juga. Saya sama Pak Nuri itu sempat ngobrol kan, habis lolos nanti ada review ya. Itu reviewnya tentang daftar pustaka, jurnal penelitian, itu banyak banget Bu. Salahnya maksudnya banyak banget gitu ya. Jadi kayak menurut saya sih nggak usah takut daftar pustaka, tapi kita yang tadi kata Pak Imam sama saya, ikutin aja sebisa kita ya. Terus habis itu kirim. Kalau menurut saya sih masalahnya waktu itu satu sih waktu. Kalau nggak salah Bu Win ngasih waktu seminggu ya Bu ya. Harus nulis dan ngirim. Nah itu masalah tuh. Jadi kalau menurut saya sih mulai dari sekarang sih nulisnya. Pak Budi, maaf saya bertanya lagi ya. Itu Ini banyak sih banget saya nanya. dari saya. Ya. Maaf ya Pak Budi, saya nanya Apa-apa. lagi. Ini Pak Budi, masalah pustaka itu, jurnalnya harus ditentukan nggak? Misalnya jurnal internasional itu harus berapa? Ini yang udah doktor mungkin ya, seperti Ya, Pak Eman ya, atau yang lainnya Pak Karnawi. Mungkin Bu Win juga yang kandidat, kan itu ada ya kalau kita mau buat disertasi kan ada syarat-syaratnya, jurnalnya itu minimal 20, paling banyak 40. Apakah di hibah itu ditentukan jurnal internasional itu harus berapa, nasional atau buku-buku referensi seperti itu atau tidak Pak? nanti mungkin Pak Imam yang jawab ya. Tapi setahu saya ada Bu aturan. Tapi yang tadi saya bilang, saya sama Pak Nuri itu salah di situ banyak banget. Jadi contoh, saya cuma ngambil berapa pustaka ya, 5 atau 6, terus disebutin sama reviewernya, tolong tambahkan jurnal. Tapi setelah lolos Bu. Jadi menurut saya tuh buat dulu yang tadi saya bilang, judul menarik, topik menarik. Putus-putus Pak. Kita masalahnya di sini. Putus ya? Masih Iya. putus-putus nggak Bu? Sekarang enggak, tadi putus-putus. Sorry. Jadi gini Bu, ada aturan ya, ada aturannya. Tapi itu saya nanti dikoreksi kok setelah lolos ya. Jadi nanti dikasih tahu Bapak jurnalnya kurang segala macam. Bapak salah. Pokoknya saya sama Pak Nuri, saya sih bukan Pak Nuri. Saya itu salahnya banyak banget. Tapi kan yang penting lolos dulu gitu Bu. Kebayang nggak Bu? Baik, berarti Jadi intinya nggak yang usah- penting nggak kita usah- buat dulu gitu ya Nggak Pak usah ya. takut dulu. Oh begitu. Ya. Kita buat dulu Itu ya Pak ya. menurut saya Karena, sih ya. Ya. oke, karena Buat ternyata lolos untuk masalah itu baru betul. daftar pustaka, untuk masalah daftar pustaka dan referensi itu bisa diperbaiki bahkan setelah diterima. Iya. Ya. Oke. Tapi ya jangan salah-salah banget ya Bu. Maksudnya maksudnya nggak ada sama sekali atau cuma 3 ya itu masalah ya. Cuman menurut saya buat kirim dulu aja Bu. Nggak usah mikir terlalu sempurna sih menurut saya ya. Mungkin Pak. Baik, saya mau menambahkan terkait daftar pustaka ya. Memang di buku panduan, ini khusus pengalaman saya di PDP itu tidak ada ketentuan berapa jumlah daftar pustakanya.
lebih baik semakin banyak ya lebih bagus. Ambil zona reputasi internasional, nasional itu lebih bagus lagi. Lebihnya itu. Ya, itu intinya sih kita lebih enaknya kita gunakan manajemen referensi ya, karena bisa jadi itu ya intinya tidak sesuai dengan kapasitasinya gitu. Jadi lebih kalau menggunakan manajemen referensi kan enak ya, kita gak usah tahu posisi teknik penulisannya, jadi cukup kita punya yang mau dicitasinya, nanti otomatis akan tertulis daftar pustakanya. Jadi sebenarnya tidak ada penentuan ya untuk harus berapa ya. Intinya semakin banyak ya semakin bagus ya. Ambil jurnal yang internasional reputasi lebih bagus dari itu. Kalau di PDP itu tidak ada. Nggak tahu kalau mungkin di penelitian dasar atau di lebih tingginya itu mungkin bisa jadi ada. Itu kalau di PDP nggak ada. Ada sih Pak Imam. Tapi setelah dibetulkan ya, setelah direview. Itu ada. Kalau di Bapak ada itu. Saya tidak sih kalau di daftar pustaka. Ya, ditentukan. Pak, ini jurnalnya ini minimal berapa, 5 atau 6. Tapi menurut saya itu udah lolos, jadi nanti tinggal dibetulin aja. Nggak usah takut sih menurut saya sih. Ya, baik. Itu bisa beda-beda ya, beda reviewer. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Imam, Bu Win, Bu Mariana, dan Bu Winanti. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa kita tarik kesimpulan dari pertemuan di pagi hari ini? Sudah tidak ada ya? Terima kasih untuk sharing dari Bapak Imam Fauzi dan Bapak Budi Haryanto. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa simpulkan, yang pertama kita concern terkait dengan penelitian pemula atau PDP. Syarat yang utama beliau memiliki NIDN, terdaftar di Sinta, tidak punya tanggungan apapun dalam sisi administrasi dosen ya Pak, di sini yang dimaksud. Lalu jafungnya adalah AA, maksimal S2, maksimal 2 orang, ketua dan juga anggota, dana maksimal 20 juta dan maksimal 2 kali menjadi ketua. Adapun terkait dengan sistem, TKT yang dipilih 1 sampai dengan 3, judul yang dipilih sesuai dengan bidang fokus risetnya, ringkasan dalam nanti yang diupload itu maksimal 500 kata, tinjauan pustaka maksimal 1000 kata terdiri dari kondisi saat ini, sistem kebaharuannya yang diberikan seperti apa, roadmap atau konsistensi penelitian yang sebelum dengan yang roadmap yang dimaksud adalah harus konsisten ya, penelitian sebelumnya apa, lalu step by step selanjutnya next-nya itu bikin apa seperti itu. Selanjutnya metode maksimal 600 kata. Di sini bisa dijelaskan tugas dan ketua, tugas dari ketua dan anggota. Jadi bisa lebih dirincikan lagi tugas dari ketua dan anggota di dalam metode ini. Dan selanjutnya adalah jadwal penelitian, di mana jadwal penelitian ini tentukan disesuaikan dengan metode yang digunakan sebelumnya. Isi yang terakhir adalah daftar pustaka, dan jurus jitu-nya pada hari ini adalah topik yang kita ambil itu harus difrekuensikan terkait dengan bidangnya, trending, dan provokasi. Dan yang paling menarik adalah buat reviewer penasaran terkait dengan judulnya. Karena ternyata saat ini kita bisa temukan proposal atau nanti hasilnya itu bisa diperbaiki. Yang penting kita sudah di-approve pun masih bisa diperbaiki. Yang penting yang pertama adalah buat reviewer penasaran dari judul yang kita buat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga pertemuan pagi hari ini ada hasilnya dan kualitas kita ke depan bisa semakin baik. Hasil approval hibah untuk STIMIK Insan Pembangunan bisa didapatkan oleh lebih banyak dosen lagi, baik STIE maupun STIMIK. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya di pagi hari ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, izin lab, salam sehat semua, nanti ditunggu proposalnya ya. Ya Bu Win. Maaf, foto bersama, saya lupa. Foto bersama dulu Bapak Ibu, maaf saya lupa. Maaf saya lagi di mobil ya. Tidak apa-apa Bu Lucy. Pak Eman, boleh dibuka videonya Bapak? Bu Yaya, Bu Novita, Bu Wulan, Bu Vanessa, Bu Yulis, Pak Gozali, Bu Sofa. Karena ini hanya ada
Baik, terima kasih. Kita bisa foto ya, Pak Ipang. Pak Ipang. Bu Vanis, Bu Wulan. Baik, terima kasih. 3, 2, 1. Slide pertama. Sebentar, ada 2 slide. Selanjutnya, 3, 2, 1. Berikan senyum terbaik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat. Sukses selalu semuanya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Izin lab ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di Senin sudah mulai mengajar. Semangat. Semangat. Semangat lagi mengajar. Semangat. 1, 2, 3. Oke, direkam ya. 1, 2, 3.